Imajinasi liar. Wow, pernah nggak sih kamu mempunyai imajinasi liar di dalam pikiran kamu? Sampai pada akhirnya, imajinasi liar itu yang mungkin kamu pikirkan itu tidak mungkin kamu capai, dan orang lain menyepelekan tentang imajinasi itu sendiri. Pada akhirnya, who knows, Tuhan memberikan hadiah yang terbaik di dalam hidup kamu. Pernah nggak sih kamu mengalami hal yang sama dengan related pengalaman hidup saya? Kalau kamu pernah, yuk tulis di kolom komentar. Bersama saya Email Grisel di My Life is My Blessing, sebuah cerita tentang bukan sembarang cerita kehidupan, karena cerita ini sangat related dengan kehidupan kamu juga kehidupan saya. Oke, tanpa basa-basi kita akan berbicara tentang imajinasi terliar kamu. Dan ini sangat related dengan kehidupan saya sendiri, sahabat saya. Bila saya dikasih kesempatan untuk berbagi dengan kamu, saya ingin berbagi bahwa saya pernah mempunyai imajinasi terliar di dalam pikiran saya. Dan imajinasi ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin banget saya capai. Kenapa? Ya karena memang kondisinya nggak memungkinkan gitu loh. Tidak hanya tidak memungkinkan, karena memang kenyataan dengan impian saya itu benar-benar bertolak belakang. Dan sampai saya katakan kepada kamu bahwa ketika saya mencoba untuk mengemukakan impian saya kepada orang-orang terdekat saya, kamu tahu apa balasannya? Ya, saya hanya dijadikan bahan tertawaan, bahan cemoohan, dan juga bahkan mereka underestimate kepada saya. Kok bisa gitu ya? Iya, karena mereka menganggap saya ini halu, dan saya dianggap sebagai orang yang terlalu berkhayal tinggi-tinggi. Jadi sebenarnya saya hanya dianggap sebagai seseorang pungguk yang merindukan bulan. Dan ternyata sahabat saya, ketika saya mendengarkan cemoohan mereka, ketika kata-kata yang dikeluarkan itu begitu menyakitkan saya, pertanyaannya adalah, apakah saya gentar? Atau apakah saya langsung melupakan imajinasi terliar saya itu? Nah, ini dialah jawabannya. Saya tetap yakin pada imajinasi terliar saya. Dan kalau kamu mengatakan gini, apa sih imajinasi terliar kakak gitu loh, yang sampai orang lain sampai underestimate gitu. Saya akan mengatakan kepada kamu bahwa imajinasi terliar saya saat itu adalah ada 4 tahap ini. Tahap pertama adalah imajinasi terliar saya itu, saya ingin banget melunasi hutang rumah saya. Yang kedua adalah karena saya ingin membangun rumah saya. Yang ketiga adalah saya ingin sekali punya mobil. Dan yang keempat, saya ingin mempunyai passive income dari kos-kosan atau dari rumah sewa. Dan 4 ini adalah sebuah imajinasi terliar yang tidak pernah saya hentikan di dalam pikiran dan keyakinan saya. Dan ketika saya mengatakan itu kepada orang, saudara saya, sahabat saya, mereka menertawain saya. Kenapa mereka menertawain saya gitu loh? Dan mereka mengatakan saya halu. Gimana saya nggak halu, Pak? Dan singkat cerita, di daerah komplek kami itu, sahabat saya, mereka itu sudah rata-rata membangun rumahnya. Dan bagaimana dengan keadaan kami? Ya, saya akan mengatakan kepada kamu bahwa rumah itu belum bisa terjamah. Rumah yang kami tempati kurang lebih dari berapa ya, 2012, kurang lebih dari 5 tahun ya, 5 tahun. Rumah itu benar-benar pure bawaan dari developer. Tidak ada garasi, teras juga masih teras seadanya.
Dan taman juga masih taman bawaan dari developer itu sendiri, dan dapur masih satu menyatu dengan ruangan tamu. Udah kebayang dong gimana sempitnya rumah itu. Dan orang akan mengatakan kepada kami, dan mereka memang benar-benar underestimate dan berkata seperti ini, masa sih dua loh gerbongnya, suami istri itu dua-dua kerja, masa nggak bisa membangun terasnya, masa sih nggak bisa membangun belakangnya, rumahnya kok sempit ya, panas lagi. Nah, kata-kata cemoohan ini adalah kata-kata yang sering terucap. Padahal istrinya PNS loh, suaminya pun di swasta, katanya kerjanya lumayan, tapi masa sih membangun pun nggak bisa. Menyakitkan nggak kata-kata itu? Banget menyakitkannya sahabat saya. Dan singkat cerita tidak hanya itu saja, dan saat itu memang kemampuan dari ekonomi kami benar-benar sangat sulit sekali sahabat saya. Karena saat itu saya dengan suami ada di dua kota yang berbeda. Dengan kata lain kami dua periuk. Ya, sehingga pengeluaran yang begitu lebih dominan dan pemasukan tetap stagnan. Dan kalaupun ada kenaikan gaji itu tidak signifikan dengan hutang yang semakin meningkat. Akhirnya yang terjadi adalah kami mencoba untuk mengencangkan tali pinggang dengan hidup sehemat-hematnya agar bisa membayar hutang. Ironis bukan? Jadi kalau dikatakan memang tidak mempunyai uang, ya memang kami nggak mempunyai uang gitu loh. Kenapa nggak mempunyai uang? Ya memang karena dari mana duitnya gitu. Akhirnya kami nggak bisa membangun bagian depan, nggak bisa juga membangun bagian belakang. Dan ya rumah itu tetap menjadi bawaan seperti itu. Dan tidak hanya itu saja sahabat saya, kami juga belum punya mobil karena kami hanya mempunyai sepeda motor. Dan sepeda motor itu pun hanya satu. Begitu sederhananya lah kehidupan yang dahulu kami alami sendiri. Tapi apa yang menjadi imajinasi terliar saya di sini adalah saya nggak pernah berhenti untuk melunasi hutang rumah gitu. Kenapa sih dengan hutang rumah? Karena memang hutang rumah itu, kalau kamu tahu sistem bunga di KPR itu sistem floating, yang bisa dikatakan tahun pertama saja flat dan tahun kedua itu mengikuti tingkat suku bunga bank. Dan bank itu ya mohon maaf, menurut saya terlalu semena-mena meningkatkan tingkat suku bunganya. Dan ketika saya melihat angsuran yang saya terima setiap bulan dari laporan bank, apa yang terjadi sahabat saya? Wow, hampir shock gini loh. Gimana nggak shock coba? Yang dibayar itu setiap bulan 1.500.000, tapi cicilan yang kita potong dari pembayaran modal KPR kita hanya 300.000. Kebayang nggak sih? 1.200.000 kamu harus memberi cuma-cuma kepada bank. Dan memang benar ini yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Kalau kamu mempunyai utang pasif di bank, kamu harus siap-siap jadi budak dari bank itu sendiri. Kamulah yang bekerja dengan bank itu sendiri. Dan kalaupun kamu sudah berhasil melunasi utang kamu itu nggak akan pernah diberikan sebuah prestis atau penghargaan dari bank. Padahal kamu sendiri sudah begitu capek-capek bekerja, tetapi yang menikmati hasilnya itu adalah bank itu sendiri. Menyakitkan nggak sih? Banget menyakitkan. Dan akhirnya inilah yang menjadi imajinasi terliar saya itu adalah saya mengatakan, Tuhan, saya sangat bangga sekali, bahagia sekali bila saya bisa melunasi utang rumah saya, bila kemudian saya bisa membangun rumah saya. Kenapa saya membangun rumah saya? Karena
kecil sekali sahabat saya. Dan saya dengan suami istri itu adalah keluarga besar. Jadi bisa dikatakan ketika family datang, maka family itu akan tidur di luar dan mereka tidur berjejeran seperti ikan rebus. Dan ironisnya lagi, ketika family besar saya datang, mereka itu tidur dari rumah sampai dengan dekat kamar mandi. Sakit nggak sih melihatnya? Sakit dong, sakit. Dan pada akhirnya saya menambahkan lagi imajinasi terlihat saya. Tuhan, saya sangat bahagia sekali Tuhan. Benar Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melunasi hutang, saya bisa membangun rumah bertingkat. Dan ditambah lagi sahabat saya, ketika saya saat itu menambahkan mobil adalah imajinasi terlihat saya salah satunya. Kenapa? Karena bila Tuhan kasih rezeki yang lebih baik, kami Tuhan titipkan tidak hanya anak satu, tetapi bisa lebih dari satu. Alangkah bahagianya saya bersama dengan anak-anak saya untuk bisa menikmati indahnya berkat-Mu Tuhan, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus repot-repot naik sepeda motor dengan bawaan yang begitu beratnya yang luar biasa. Akhirnya saya menambahnya lagi. Dan ini juga yang menjadi tambahan bagi saya ketika saya melihat di daerah sekitar rumah saya ini memiliki passive income. Mereka bekerja, tetapi mereka mempunyai kos-kosan dan mereka sepertinya bahagia sekali ya. Selain dari bekerja, ada uang yang kerja untuk mereka. Itulah yang namanya passive income. Dan inilah yang saya tambahkan di dalam imajinasi terlihat saya. Pertanyaannya adalah, apa memang benar keadaan saya mendukung? Ya enggak lah. Kalau memang keadaan saya mendukung, sudah pasti dong saya eksekusi. Sudah pasti dong kalau memang saya ini adalah pewaris dari keluarga yang kaya. Ngapain ya mempunyai imajinasi yang liar? Ngapain juga saya seperti orang gila yang selalu meyakini, mengafirmasi, terima kasih Tuhan. Yang gak related dong, yang langsung aja dieksekusi. Tetapi ketika saya tahu saya tidak mempunyai apa-apa, tetapi saya juga menyadari bahwa kalau saya tidak mempunyai impian, ya gak mungkin dong saya bisa naik ke level berikut saya. Sudah pasti ya, saya akan tetap berada stagnan di kondisi saya. Kondisi yang meyakinkan, yang mempercayai saya bahwa hidup itu berat, hidup itu susah. Sudahlah, nggak usah muluk-muluk ya. Sudahlah, ngapain sih kamu terlalu memikirkannya? Kamu lihat sendiri aja, realistis. Bagaimana kamu bisa bekerja, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kalau ternyata sisa akhir bulanan kamu hanya 500.000. Dan sudah hebat itu jika kamu mempunyai sampai 1 juta. Itu pun kamu sudah hidup sehemat-hematnya. Itulah dikatakan logika saya. Dan memang sahabat saya, memang ini ya, sebagai seorang basic background pendidikan saya sebagai seorang accounting, saya selalu detail itu menuliskan setiap penerimaan dan pengeluaran. Nggak peduli sekecil apapun itu. Contohnya saya memberikan ke pengemis, saya tulis loh. Saya membayar sampah, saya tulis loh gitu loh. Kenapa? Karena memang sampai serelated itu agar tidak ada kecolongan antara pasif, antara penghasilan saya lebih kecil daripada pengeluaran saya. Jadi saya akan memberikan warning di dalam diri saya melalui tulisan yang sangat detail banget itu. Dan apa yang terjadi sahabat saya? Logika saya akan mengatakan nonsen. Dan orang pun akan mengatakan seperti yang saya katakan di awal, halu kamu tuh bagikan pungguk merindukan bulan. Dan nyatanya sahabat saya,
Saya nggak pernah loh berhenti memainkan imajinasi terliar saya itu. Benar, saya nggak berhenti memainkan imajinasi terliar saya. Dan bahkan ketika orang lain sepele kepada saya dan dia mengatakan bahwa kenapa sih nggak kamu bangun aja itu bagian depan kamu, pagarnya pun nggak ada, kan becek sih kalau hujan, mana lagi belum dicarpot lagi, masih tanah gitu, nggak jorok apa rumahmu kalau udah datang hujan gitu, becek lagi, apalagi kamu punya anak kecil. Itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Tetapi apakah itu menyakitkan bagi saya? No. Inilah saya katakan rahasianya kepada kamu. Kalau kamu bisa meyakinkan diri kamu sendiri, sahabat saya, dan kamu juga bisa meyakinkan orang lain, maka disitulah pintu rezekimu akan terbuka. Jadi ketika saya mendapatkan hinaan seperti itu, dan memang benar ya, sangat fakta, saya nggak punya uang untuk memang membangun, tetapi tidak dengan imajinasi saya. Saya selalu mengatakan bahwa ya memang saya sengaja nggak membangunnya, karena memang saya akan membuat rumah bertingkat. Itu adalah kata-kata yang selalu saya afirmasi, yang selalu saya sugesti ketika orang mendowngrade-kan saya atau ketika orang merendahkan saya. Dan ternyata perkataan itu adalah doa. Walaupun orang lain awalnya gak yakin, dan mereka berkata sebagai sebuah bentuk argumen untuk melawan afirmasi saya itu, mereka mengatakan bahwa ya kan kalau kamu punya duit nanti kan bisa dong kamu bangun lagi yang bertingkat, tetapi bukan seperti itu rumah kamu sekarang, becek, kotor katanya. Ya nggak apa-apa dong, ngapain saya harus ngabisin duit kalau nanti pada akhirnya saya membangun, rugi di saya dong. Ya nggak apa-apa, saya free, saya bisa mengerjakannya, ada saya mempunyai pembantu, ya nggak apa-apa dong. Itu adalah sebuah keyakinan diri, sebuah pembenaran dari imajinasi terliar saya. Dan sama saya, kamu tahu semuanya, ketika apa yang saya katakan itu kurang lebih dari 5 tahun, sahabat saya, 5 tahun ya, 2012 saya mulai menikah, 2017 saya perlahan demi perlahan akhirnya bisa diberikan hadiah yang begitu luar biasa dari semesta itu. Seperti yang saya katakan bahwa semesta itu pada akhirnya memberikan hadiah yang begitu luar biasa itu kepada saya tanpa saya tahu kapan waktunya semesta bekerja. Tetapi sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang tidak putus-putusnya, saya mempercayai diri saya mempercayai kekuatan ilahi, saya mempunyai kepercayaan bahwa semesta itu tak terbatas. Kenapa saya membatasi impian saya? Hanya karena saat ini saya memiliki keterbatasan ekonomi. Akhirnya yang terjadi adalah, coba apa yang terjadi sahabat saya? Tuhan memberikannya itu persis 5 tahun setelah keinginan saya itu setelah keinginan itu saya mulai. Dan uniknya lagi, keinginan saya itu persis seperti apa yang menjadi permintaan saya. Disinilah cara semesta bekerja. Dan pada akhirnya, mulai dari tahun 2017 saya bisa melunasi utang rumah. 2018 saya 2016 saya bisa melunasi utang rumah, 2017 saya bisa membangun rumah, 2018 saya bisa beli mobil, dan 2019 saya mempunyai investasi rumah untuk passive income. Unik bukan sih? Sangat unik sekali. Benar, ini adalah related. Dan bisa jadi kamu juga mempunyai pengalaman di luar sana, sahabat saya, sama seperti dengan pengalaman saya. Ini adalah sebuah cerita yang saya ingin sharing kepada kamu, sahabat saya.
Kalau kamu mempunyai imajinasi terliar apapun yang kamu pikirkan, jangan pernah berhenti untuk mempercayai diri kamu dan mempercayai kekuatan dari Sang Ilahi, yaitu infinity, tidak tak terbatas. Karena hidup kami itu hanya terbatas ketika kamu membatasi pikiran kamu. Tetapi hidup kamu bisa tidak tak terbatas ketika kamu meyakini dan mempercayai sumber kebaikan itu ada dari Ilahi. Oke? See you, sahabat saya. Semoga sharing ilmu tentang imajinasi terliar ini bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kamu semua. Saya Mel Grisel, salam super duper luar biasa. Dadah!